Nah, iwani rahimakumullah, kita coba sekarang berdasarkan kembali ke tema. Kenapa sih kita harus belajar ilmu agama? Kenapa kita harus belajar agama? Ikhwan rahimakumullah, sebelum kita membahas itu, kita harus tahu dulu dong, ilmu itu apa? Ilmu itu jika kita melihat secara bahasa artinya didu al-jahli, ya. Didun artinya lawan, al-jahlu artinya bodoh. Berarti kalau orang mengatakan saya berilmu, berarti dia tidak bodoh. Jika dikatakan saya bodoh, berarti dia tidak berilmu. Ya, seperti itu. Kalau secara istilah idraku syai' bihaqiqatihi idrakan jazima. Itulah yang disebut dengan ilmu. Idraku syai' bihaqiqatihi, mengetahui sesuatu berdasarkan hakikat yang sebenarnya. Idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang kuat, tidak ada keraguan di dalamnya. Bapak, ibu, mas, atau siapapun yang sedang menyimak suara saya, ketika mengetahui sifat api adalah panas, yakin dibayar berapapun tidak akan pernah mengatakan ya api itu dingin. Maka di saat itu bapak, ibu, dan yang mendengar suara saya dihitung sedang berilmu. Kenapa? Disebut idrakan jaziman. Kalau seseorang tahu lapar itu obatnya ya baca bismillah, kemudian makan yang halal, dan bapak melakukannya, berarti dalam konteks itu pada hakikatnya bapak dan ibu telah berilmu. Tapi kalau lapar malah dibuat status, pingin lapar, pingin makan tapi kok males, nah itu berarti dia bodoh. Kenapa? Karena lapar itu bukan di status, tapi di ngambil nasi, ngambil sesuatu kemudian dimakan. Nah, iwan rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan ya sebuah gambaran bagaimana agungnya dan tingginya seorang alim. Alim itu bentuk mufrad, bentuk tunggal. Jamak dari alim adalah ulama. Jadi kalau kita mengatakan saya bertemu dengan ulama, ya berarti secara bahasa dia bertemu dengan beberapa orang alim. Tapi kalau kita mengatakan oh ini orang alim, satu orang, ya. Cuman kadang boleh juga sih orang karena mungkin ngomong A-nya kurang cetoh, ngomong ngalim. Nah, saya ketemu orang ngalim, itu tidak apa-apa juga. Maksudnya adalah alim, tapi mungkin ya saya tidak tahu, kemudian mengatakan ngalim, ya seperti itu. Ya, sama seperti kita, Ustadz saya mau yang betul kan sebenarnya lafadznya akikah. Itu betul. Tapi kadang orang pingin yang simpel, Ustadz saya mau kekah, gitu Pak. Itu enggak dosa, karena memang maksudnya akekah, cuman mungkin diakronimkan, disingkat menjadi kekah. Ya, makanya disebutkan maqasidul lafzi biniyatil lafid dalam kaidah usul fikih seperti itu. Maqasidul lafzi, maksud dari sebuah lafaz yang keluar, biniyatil lafid, itu tergantung niat dari para pengucapnya. Kan pinginnya akikah, tapi mungkin pingin simpel ngomongnya kekah. Jadi pinginnya ngomong alim, tapi mungkin sesuatu hal ngomongnya ngalim. Ya, itu namanya maqasidul lafzi biniyatil lafid. Tidak apa-apa, tidak dosa. Kecuali kalau bisa ngomong akikah sengaja, ngapalah kekah itu syariat Islam saya ganti dengan kekah. Nah, ini nanti kita perlu kajian fikih. Apakah ada unsur al-juhud, menolak? Apakah ada unsur al-kibru, kesombongan? Apakah ada unsur al-jahlu, ya, ketidaktahuan? Maaf Pak, saya matikan data dulu. Jadi apa-apa itu harus ditabayun. Apa-apa itu harus ditabayun, itu diklarifikasi dulu. Apa maksudnya apa? Lidah saya ini pendek Ustadz, nggak bisa ngomong alim, ya wis, berarti dihukumi itu ya tidak berdosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadalah di ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman minkum di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan juga akan mengangkat orang-orang yang utul ilma, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu beberapa derajat. Jadi ilmu kita ini adalah anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita adalah majelis taklim di sini. Tadi saya tanya Mas Didi, malam Ahad dan malam Kamis maaf. Ya sudah, ditekuni saja dua majelis itu. Nah, nanti Allah Subhanahu wa taala yang memahamkan kita tentang ilmu agama. Rasulullah pernah ditegur ketika ditalakikan, ya, ditalkinkan, dibacakan ayat, belum sampai selesai Rasulullah sudah mengikutinya. Ya, jadi malaikat Jibril sedang membacakan ayat, ya, kemudian belum sampai selesai Rasulullah sudah ingin menghafalnya. Makanya Allah menegur, ya, dalam firman-Nya di surat Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu Qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya guru kita mentalkinkan sesuatu, membacakan sesuatu, itu disimak dulu, jangan kesusu itu, keburu-buru ingin menghafalnya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana fa idza qara'nahu fattabi'. Nah, seperti itu. Jadi dibacakan dulu baru kemudian diikuti. Jangan pingin cepat hafal, dibacakan belum selesai sudah ngikuti. Nah, ini teguran dari Allah. Dalam tafsir disebutkan sebenarnya Rasulullah itu punya niatan baik untuk mengikuti itu agar cepat hafal. Tapi itu terhitung dengan istiqjal. Ya, istiqjal itu terburu-buru. Istiqjal itu lawannya, ya, ta'ani, pelan-pelan. Tapi Allah itu juga tidak suka orang tersusu-susu, keburu-buru yang enggak baik. Tapi terlalu santai juga tidak baik. Makanya Allah itu di tulisan tergede itu, Pak, Allah tidak suka dengan orang yang kelemar-kelemar, tidak satset gitu, Pak, ya. Apa jadi mana? Nah, ya ta'ani itu penting. Oh, ya, santai, ya penting. Neng kalau neng itu akan tetapi kalau terlalu ta'ani sampai ngantuk itu juga tidak baik. Kesusu juga, ta'ajal juga tidak baik, karena itu mengakibatkan biasanya penyesalan. Makanya sebelum berbuat sesuatu pikirkan dulu sebelum berbicara, pikirkan dulu sebelum menulis, pikirkan dulu sebelum berkomentar agar tidak menyesal. Nanti kalau sudah terlanjur diposting viral baru nangis. Coba, karena memang di sosial media terutama itu tidak bisa dihapus. Meskipun sudah dihapus, itu bisa dilihatkan lagi. Ya, jadi itu, ya. Baik, Allah menyebutkan seperti itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang beriman dan orang yang beriman di antara kalian beberapa derajat. Coba kita lihat tafsirnya. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lil ulama'i darajatun fawqal mu'minin bisa bi'mi'atin darajah. Masyaallah. Bagi seorang ulama memiliki derajat di atas orang-orang yang beriman, tapi dia tidak berilmu sebanyak beberapa derajat. Berapa derajatnya itu? Bisa bi'mi'ah darajah, 700 derajat. Jadi ada orang yang berilmu, Pak, ya, ada orang yang beriman tapi tidak berilmu. Nah, itu derajat orang yang berilmu plus beriman di atas orang-orang yang beriman tapi belum berilmu, itu sebanyak 700 derajat, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Siapa Ibnu Abbas? Memiliki dua gelar. Pertama, turjumanul Quran, orang yang paling tahu bagaimana cara menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, Ibnu Abbas itu gelarnya Bahrul Ulum, samudranya ilmu. Ketika berumur di bawah 10 tahun, dalam riwayat 7 atau 9 tahun, beliau itu pernah dipegang dadanya
ya, dan didoakan Rasulullah, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allamahu ta'wil. Ya Allah, ya, pahamkan Ibnu Abbas ini tentang ilmu ad-din dan fahamkan dia tentang ilmu tafsir. Yang mendoakan Rasulullah, dipegang dadanya. Makanya Bapak, Ibu, Mas, sebagai orang yang sudah terlanjur dianggap orang soleh, itu biasanya banyak yang minta doa. Nah itu Pak, tolong doakan anak saya biar pinter kayak Bapak. Itu jangan dipegang ubun-ubunnya. Kalau dipegang ubun-ubunnya itu namanya ngerukyah, kesurupan, sisa nanti ketakutan kita. Tapi peganglah dadanya. Nah, jadi kalau mendoakan itu pegang dada, tapi kalau ngobati itu pegang kepala. Karena Rasulullah itu wado'a yadahu ala sadri, Rasulullah meletakkan tangannya di atas sadr, ya di atas dada, kemudian berdoa seperti itu. Jadi Ibnu Abbas ini masih saudara kerabat dari Rasulullah. Masya Allah ya Pak. Beliau mengatakan bagi seorang ulama atau bagi para ulama memiliki derajat di atas orang-orang yang beriman sebanyak 700 derajat. Taib, kita butuh amsilah, apa contoh berikutnya tentang bagaimana derajatnya. Beliau melanjutkan, ma baina kullu darajataini masirah 500 amin. Sementara derajat tadi, setiap dua derajatnya memiliki masirah, memiliki rentan perjalanan selama 500 tahun perjalanan. Jauh Pak. Saya pernah berjalan kaki pada waktu pas masih muda tadi, sekarang sudah nggak kuat. Itu jalan dari Bandar Lampung ke Metro itu membutuhkan waktu kurang lebih 13 jam. Berangkat jam 3 siang sampai sana jam 3 pagi. Itu baru 13 jam sudah menempuh kurang lebih 48 kilo. Kurang lebihnya. Lah itu 500 tahun. Begitu wulida dilahirkan jalan 500 tahun itu kalau jalan kaki. Ya kalau pakai ya, Alphard ya beda lagi tuh. Jauh sekali, dan itu baru 2 derajat, masih tersisa 698 derajat. Makanya al-alimun kabirun wa in kana hadasan wal jahilu shaghirun kana saikhon. Orang yang berilmu itu tetap akan memiliki derajat yang tinggi, akan tetap dimuliakan wa in kana hadasan, meskipun masih muda. Jadi acuannya itu bagaimana dia berilmu. Tapi Imam Ahmad mengatakan aslul ilmi al-khasyah, asal pondasi dari sebuah ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Jadi nggak boleh juga mentang-mentang kita sudah hafal juz 1 dan juz 30, ya kan, juz pembukaan Pak, ya. Dan penutup. Hafal berapa antum? Alhamdulillah juz 1 sampainya pelan-pelan, juz 1 sampai 30. Wih, keren. 30 kencengnya pol, sampainya dipelanin, men kelihatan keren. Antum berapa juz? Alhamdulillah juz 1 sampai 30, sampainya bisik-bisik. Taib. Nah, jangan sampai kita sudah hafal 2 juz tadi petentang-petenteng di hadapan orang yang belum hafal, ya tidak bagus juga. Orang alim itu biasanya dia tidak mau mengatakan saya alim, saya hebat, hormati saya, enggak. Tapi karena memang barokah dari ilmu itu, kemudian dia layak untuk dihargai, dia layak untuk dihormati meskipun dia tidak pernah memintanya. Ya, jadi Ibnu Abbas itu pernah nuntun seorang sahabat ya yang berjalan di atas ya keledai. Beliau ini kan Masya Allah alim sekali. Kemudian nanti sih kalau kemang ada lanjutan kajian kita akan ketemu pembahasan itu. Kemudian dia katakan, wahai Ibnu Abbas, kenapa anda menuntun keledai saya dan anda di atas, anda di bawah sementara saya di atas? Ya, saya lupa nama sahabatnya. Nah, kemudian Ibnu Abbas mengatakan, beginilah kami diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, memuliakan para ulama. Said bin Sabit, nanti kita cek ya Pak, saya agak lupa. Jadi memang seperti itu. Makanya kalau kita lihat dalam kitab Tazkiratus Sami itu,
Jika kita berjalan dengan guru itu beda. Kalau di siang hari kita yang di belakang, gurunya yang di depan. Ojo pecicilan, gurunya masih di belakang, kita di depan, ketawa-ketawa kentut terus lagi. Nah itu. Tapi kalau berjalannya pada malam hari, itu muridnya yang di depan, gurunya yang di belakang. Tapi kalau bisa dibagi dua, misalnya mungkin 5 orang, maka 3 di depan, ya, 2 di belakang, gurunya di tengah. Itu. Jadi cara jalan saja sama Islam itu adabnya ada perintahnya. Orang sudah serudu, ya. Jadi ini penting ya untuk kita ketahui. Jadi kata Ibnu Abbas seperti itu. Wa qala Allah Ta'ala, kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir, surat yang ke-35 ya, pada ayat ke-28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, ini Ibnu Hasan namanya. Hanya saja manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya hanya para ulama. Jadi kalau orang berilmu itu dia takut betul, nggak asal ngomong baru berpikir, tapi berpikir baru berkata. Berpikir dulu baru berbuat, bukan berbuat baru berpikir. Nanti nyesel kalau seperti itu, ya. Kalau sudah terlanjur diucapkan itu sulit untuk diralat. Ya sudah, kami maafkan, tapi hukum tetap berjalan, kayak gitu, Pak. Ya, jadi kalau komentar-komentar yang terlalu vulgar, apalagi kita pakai akun asli, ya itu tidak usah terlalu berlebihan. Ya, semalam saya sampaikan di majelis kepada teman-teman yang ngaji bareng dengan kami itu, ya, ini saudara kita di Cianjur sedang Allah uji. Tapi kok Masya Allah yang di-share bukan simpati dan berempati, malah kenapa Cianjur diberi gempa karena banyak ini, karena banyak itu. Mbok bersimpati sedikit ngapa? Tahan komentar yang berpotensi menyakiti orang lain. Al muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi, kan gitu hadisnya. Seorang mukmin yang baik yakni ketika muslim lainnya terselamatkan dari, ya, keburukan lisan dan tangannya. Ya Allah Pak, ini jelas-jelas sekian mati, ya, meninggal, dia posting kenapa diazab karena seperti ini, kristenisasi dan sebagainya. Jangan kayak gitu, karena ya mungkin itu kan, kalaupun ada, jadi beritanya sudah lama. Kalaupun terupdate, ya kan kita nggak pernah tahu di sana seperti apa. Ya, makanya saya berpesan kepada teman-teman itu, ceret itu tidak akan mengeluarkan sesuatu kecuali apa yang ada di dalamnya. Jadi kalau ceret itu isinya air mineral, ya akan mengeluarkan air mineral. Kalau isinya madu, jeruk, ya akan mengeluarkan itu. Tapi kalau isinya air comberan, ya mengeluarkan comberan. Bapak tahu ceret itu apa? Itu gambaran dari hati. Kalau hatinya sudah kotor, ya mesti komentarnya tidak baik, ngomongnya juga tidak baik, ngedip-ngedip matanya juga membuat orang sakit hati. Itu gambaran hati sebenarnya. Kalau saya mah baik Ustaz, baik saya. Iya, tapi dilihat dulu bagaimana perkataannya. Jadi kalau kita itu nggak ngerti masalah di Cianjur, bantu saja 10.000, 20.000, 200.000, 2 juta, 5 juta, selesai. Berdasarkan kemampuan kita. Tidak usah membuat kisruh dengan komentar-komentar. Saya khawatir justru itu hoax. Karena saya paskanya itu kan, ketika saya pasca itu di Bekasi Pak. Jadi teman saya itu banyak yang dari daerah itu. Itu banyak video-video yang pendek, ada yang 2 menit, 1,5 menit. Ini bukti-bukti itu. Tapi saya nggak berani share. Kenapa? Karena khawatir ya itu hoax, atau SW kita ini di nomor HP saya itu, HP saya sudah menyimpan kurang lebih 5.300-an nomor.
Jadi kalau saya membuat SW itu sekian ribu yang baca, yang lihat SW saya. Kalau saya sembarangan posting, direpost sama orang lain, wah ini kan kita mewariskan dosa jariah namanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Kan ngeri kalau terancam dengan hadis itu. Jadi kalau bisa bantu Ustaz, saya tidak banyak Ustaz, cuma 100 ribu, ahlan, silahkan. Saya tidak mampu Ustaz 50, silahkan. Titipkan kepada saudara kita yang mungkin sudah di sana. Tak usah komentar yang sifatnya menyakiti. Pak, kalau itu waliyazubillah terjadi pada kerabat kita, terus kita membaca terjadi gempa dengan tidak ada orang dari seberang sana kemarin seperti itu, wajar Lampung diazab karena kan ya nggak enak seperti itu. Padahal tabiat dari ujian itu berpotensi 3, ya. Azab untuk orang-orang yang kufur kepada Allah, teguran untuk orang mukmin yang lalai kepada Allah, kemudian dia sebagai ujian untuk mengangkat derajat orang-orang yang beriman kepada Allah. Kenapa sih kita nggak milih opsi yang pertama, yang kedua dan yang ketiga? Mesti opsi yang pertama, pasti azab ini, pasti azab. Yo, itu yang kena orang muslim. Saya ada video, Pak. Itu ada seorang yang lagi sholat duha, sholat zuhur ya Pak, kan kejadian itu siang, atau mungkin sholat sunnah. Itu sampai geser sana, geser sini, hampir muter membelakangi kiblat, tapi dia tetap sholat. Kenapa orang yang seperti itu tidak pernah dinilai dia orang baik? Yang dibahas itu banyak LGBT, banyak kemaksiatan. Ya kan kita berita ya Pak. Saya dikasih pesan dosen saya itu kalau berita itu maka ada 10 berita, ya bisa jadi yang 8 itu hoax, yang 2 juga harus diteliti apakah kita layak share atau tidak. Benar, tapi layak apa? Di share, kayak gitu. Jadi kita tidak bisa ujuk-ujuk itu tiba-tiba share berita yang baru, apalagi ada tulisan diteruskan. Ini kan ya jangan-jangan belum dibaca, jangan-jangan belum disimak, tidak sadar akan ada dosa jariah yang terjadi. Makanya sudahlah, kenapa kita belajar ilmu? Ya karena dengan ilmu itu kita akan hati-hati, waspada. Makanya Umar pernah bertanya, wahai sahabatku, apakah takwa itu? Maka sahabat tadi menjawab, ya Amirul Mukminin, apa yang akan dilakukan ketika Anda berjalan di satu jalan dan di jalan itu banyak duri yang berpotensi akan menusuk dirimu, akan menusuk kakimu. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Saya akan jalan pelan-pelan dan pastikan agar kakiku tidak tertusuk duri. Kata sahabat tadi, itulah takwa. Jadi takwa itu kayak gitu, hati-hati jangan sampai ucapan kita itu ya menyakiti orang lain. Kalau dia komplain Pak, kita enak langsung minta maaf, minta dihalalkan. Yang masalah itu dia tidak komplain dengan kita, dia tidak terlihat sakit hati dengan ucapan dan perbuatan kita, tapi dia ngadu kepada Allah Pak, itu yang problem. Lah kok sampai rumah dia sholat 2 rakaat ngangkat tangannya, ya Allah, Bapak Fulan telah memperlihatkan kekuatannya kepadaku, ya Allah, tunjukkan kekuatanmu kepadanya. Ini kan ngeri sekali. Padahal doa orang yang mazlum, orang yang terzolimi, itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Nah ini kalau kita pernah kayak gini nih kan ya wajar Pak, hidupnya nggak tenang, ruwet urusannya. Anak disuruh malah bentak, istri disuruh buat kopi malah ngebentak, ya mungkin itu. Jadi jangan, kalau saya mah nggak ada yang berani Ustaz di Jatimulyo ini, saya bentak mesti minggir. Ya iya sih, tapi kan masalahnya dia punya Allah. Nah itu yang kita khawatirkan. Kalau dia marah kemudian kita ada argumentasi, debat, bla 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 bla, ya kotak-kotakan, jotak-jotakan itu enak, tapi masalah dia diem. Karena apa? Kalau membalas pasti kalah. Kalau membalas mungkin dia tidak menang. Makanya dia sholat, ya apakah sholat hajat atau sholat mutlak untuk menangkan dirinya, dia angkat tangannya setelah memuji Allah, bersolawat kepada Rasulullah, ada tazalul di situ, ada unsur merendahkan diri di hadapan Allah. Kemudian yang keempat, ya Rob, Bapak Fulan
jamaah Masjid Al-Ma'arif telah berbuat zalim kepada aku. Tunjukkan kekuatanmu kepadanya ya Rabb. Amin. Mau apa coba Pak? Jadi kita ini jangan kemudian karena orang kita injek kakinya, cantengan, oh kalau sama saya mah nggak ada yang berani ngelawan Ustaz. Ya iya, tapi masalahnya dia mungkin ridho, tapi Allah apakah ridho terjadi kezoliman di antara mereka? Itu loh Pak. Kita naik mobil, bener nggak sengaja comberannya mengenai dagangan orang, malah marah-marah. Salahnya siapa? Dagang di sini. Ya kalau dia punya resto, mungkin dia jualan di resto Pak. Saya pernah Pak satu waktu Pak. Ya tapi ini tidak perlu dicontoh ya. Padahal itu pada artian kehilafan saya. Jadi saya saat waktu itu karena hujan terus betul, saya qadarullah naik mobil dan saya lihat di spion saya itu Pak, comberan yang kena ban mobil saya itu nyiprat Pak ke apa itu tukang bensin yang di pinggir jalan itu Pak ya, apa namanya ya, pom mini itu. Saya karena deras, tapi saya harus turun. Jadi saya turun padahal saya tidak ada payung di mobil itu. Saya turun Pak. Saya betul-betul minta maaf. Tadi itu saya tidak terlalu memahami ada lubang ya, karena memang kondisi hujan yang cukup deras. Jadi saya minta kehalalannya Pak untuk dimaafkan. Kalau boleh saya mengganti untuk membersihkan ini, kira-kira saya harus ngasih berapa? Ternyata dia orang muslim dan mengatakan alhamdulillah nggak apa-apa Pak, namanya juga di pinggir jalan, bukan Bapak yang salah, tapi jadi saya yang terlalu dekat dengan jalan. Maaf ya Pak, saya salaman, kemudian saya tundukkan kepala saya seperti itu sebagai bentuk ya penghormatan. Ya, jadi jangan mentang-mentang mobil kita Pajero terbaru ya, limited edition, kemudian petentang-petenteng. Salahnya siapa kamu? Tahu miskin? Bukan Pak. Orang itu kadang ada yang istiqomah ketika diuji dengan bab syukur, dengan kekayaan. Allah tahu itu, makanya dia dikayakan. Memang balungannya balungan sugih, kerjanya santai, duitnya banyak. Ada orang yang balungannya itu miskin, pagi kerja, sore kerja, siang kerja, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, nak jalan kelilipan. Ini orang Jawa bukan? Paham lah ya. Nah itu tapi juga kaya-kaya. Ya memang Allah ngerti kalau dia kaya ini bahaya. Jadi kamu kayak gini saja. Cukup UMR ya 800 untuk digunakan untuk bayar motor, 300 untuk warung, sisanya silakan bab syukur. Kayak gitu. Karena kalau ini kaya bahaya. Nah mungkin Pak selama ini Allah uji kita dengan bab syukur ya, apa yang kita inginkan ada. Tapi ada orang yang Allah uji dengan bab sabar. Tapi ada sebuah ibroh ya dari Ibnu Mas'ud itu mengatakan kami itu kalau diuji dengan bab sabar, kesulitan, kesempitan itu banyak yang lulus. Tapi kalau kami diuji dengan ya kelapangan, apa-apa yang kita minta kita dapat, apa-apa yang kita ingini kita ya, miliki, itu biasanya kami tidak lulus. Nah jadi kalau misal Allah mentakdirkan seperti itu Pak, apa susahnya kita turun ya? Karena memang pada waktu betul-betul saya tidak tahu ada apa. Kalaupun tahu, karena depan saya itu ada mobil ya, saya nggak bisa ngindar lagi. Kalau saya ngerem justru akan membahayakan pengendara di belakang kalau ngeremnya mendadak. Jadi saya tetap maju, kemudian saya ngesen kiri dan saya mundur. Saya minta maaf dengan Bapak penjual bensin eceran itu. Dan itu kan tidak hina ya. Tapi kalau misalnya kita malah yang ngebut, lah kalau dia ngangkat tangannya Pak ya Rob, dia telah menunjukkan ya kekuatannya kepadaku, maka tunjukkan kekuatanmu kepadanya. Ini kan ngeri. Saya pada satu waktu Pak, ketika kan khotib Jumat, saya ingat sekali karena kondisi hujan ya, sebenarnya tidak terlalu deras, tapi sudah mulai sudah agak reda, tapi masih turun hujan itu. Di salah satu lampu merah di bypass ini, itu kan biasanya suka ada ya Pak, kalau pas ada lampu merah ada orang nyemprotin pakai aqua gitu Pak ya, nyemprotin seret gitu. Nah, nanti biar bersih kacanya. Mungkin ada mobilnya ini bagus, warnanya putih. Sampai sekarang saya hafal platnya, tapi kan nggak mungkin saya sebutkan ini live ini. Kemudian posisi mereka itu di depan saya.
Jadi mungkin setelah ngasih punya saya kasih 2.000, kemudian mobil depan itu mungkin ngomong nggak usah dikasih, tapi tidak tahu lambaian tangan si supir, si pengendara ini betul dicerot Pak, nggak ngasih duit, keluar ditonjok orang ini Pak. Saya kok Masya Allah refleks ya Pak, sebagai seorang manusiawi, saya ngomong ya Allah, dia itu telah memperlihatkan kekuatannya padamu. Buktikan engkau itu Al-Qawi. Ya Allah Pak, setelah lampu merah mobil itu langsung macet Pak. Saya kemudian ya Allah, saya ini kira-kira zalim tidak mendoakan seperti itu. Saya mikir terus itu Pak, macet Pak, macet, nggak bisa jalan, didorong. Padahal secara teori nggak mungkin karena mobilnya bagus. Nah jadi kalau kita ini Pak, ada orang-orang yang zolim atau orang yang terzolimi, mungkin dia tidak balas itu, tapi dia punya Allah yang tidak akan ridho dengan perbuatan kita. Itu yang kita takutkan. Nah, jadi lebih baik ya kita merendah, karena orang-orang yang berilmu itu pasti orang-orang yang berpikir sebelum berbuat. Kenapa kita perlu belajar agama seperti itu? Kemudian yang kedua, kita lihat dalam fi sahihain ya, Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Disebutkan wa fi sahihain min hadisin Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qala. Dalam sahihain dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah ridho kepada keduanya, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Rasulullah bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan dalam hidupnya, yufaqihu fiddin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memfaqihkan dia dalam perkara ilmu agama, akan memahamkan dia tentang perkara ilmu agama. Tidak semua Bapak itu Allah mudahkan untuk menghafal juz 1, juz 2, ya juz 30, juz 29. Bahkan cucunya sudah 17 pun mungkin maaf tidak semuanya hafal wailul lil mutaffifin. Ya, sudah punya cucu 20 itu sangat, kadang-kadang ada yang belum hafal amma yatasaalun. Itulah memang barokahnya dari kita perlu belajar agar kita tidak terlalu jauh. Ya, saya punya 6 anak Pak, 3 putra 3 putri. Alhamdulillah nomor 1 sudah selesai juz 30 juz ya Pak, juz 30. Yang nomor 2 sudah 16 juz. Saya sampaikan mereka, Abi ini tidak hafal Quran, hanya hafal beberapa juz saja. Coba yang hafal lah. Nanti Abi bismillah nyari rezeki yang halal biar barokah menghafalnya. Alhamdulillah hanya durasi hampir kurang tidak sampai 2 tahun yang nomor 1 itu selesai. Jadi harusnya kita sebagai orang tua itu ia memahamkan anak tentang ya pentingnya menghafal. Ya, saya pernah mengambil sanad ilmu dari mazhab Imam Abu Hanifah, ya, namanya Dr. Abdul Muhid. Beliau ini memiliki 1 istri. Pada waktu kami mengambil sanad fikih mazhab Hanafi pada waktu itu yang beliau kaji, beliau itu anaknya 13 orang Pak. Dan Masya Allah 13 orang itu semuanya laki-laki. Dan beliau mengatakan wajib bagi anak saya itu sebelum lulus SD, berarti berapa? Sekitar 12 tahun ya, atau 13 tahun tergantung dia masuk, itu harus hafal Quran, bukan juz 30 tapi 30 juz. Di saat kami mengambil sanad pada waktu itu anak dia dari 13 orang sudah 6 atau 7 orang yang hafal. Ya, kemudian satu imam, salah satu di antara mereka itu kalau nggak salah anak keempat ya, itu menjadi imam karena mazhab Abu Hanifah kan sholatnya lurus Pak ya, Allahu Akbar ya, seperti itu. Ini kalau seperti ini berarti dia salah satu pendapat yang utama di mazhab Abu Hanifah. Kemudian ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin, mereka tidak amin.
Nah, itu berarti mazhab Abu Hanifah. Saya karena memang selama ini belajarnya Syafi'iyah, ya belajarnya Malikiyah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pede banget saya. Amin wa dewian. Kemudian selesai salat, tadi siapa yang ngomong amin? Saya jadi dikasih nasihat. Kalau memang imamnya itu bermazhab ini, Anda ikut ya. Saya katakan Asif itu maaf, saya tidak tahu, saya lupa. Karena memang selama ini kita kalau waladolin selalu amin. Dimaafkan, memang orang alim kan beliau. Nah jadi kayak gitu. Jadi ya kenapa memang perlu ngapal Ustaz? Ya itu sebagai kesungguhan kita untuk belajar ilmu agama. Tanda kalau Allah itu menghendaki kebaikan bukan dilipat gandakan harta, bukan diberi jabatan setinggi-tingginya, tapi akan difahamkan tentang perkara ilmu agama. Ya Allah Pak, gelarnya S1, S2, S3, tapi membaca qul ya al-kafirun itu kepontang-panting. Wala antum abiduna wala ana wala antum abidun wala antum wala lakum dinukum wala dhalin. Amin. Ya kapan selesainya kayak gitu? Harusnya kan lakum dinukum waliyadin. Karena bingung wala antum abidu wala ana waliyadin. Ya Allah, bangganya di mana punya sekian puluh ijazah kalau kemudian tidak sholatnya itu tidak baik. Di mana bangganya pada Allah itu, pada Rasul itu tidak suka dengan orang yang amharu fid dunia. Dia di dunia itu expert banget, ahli, profesor, tapi kemudian dalam urusan agama dia hafal berapa juz? 30 juz. Untuk hafal Al-Quran kurang berapa juz lagi? Ini kan muskilah Pak, problem, masalah. Oh ya, Quran itu ya jumlahnya 30 juz, jumlah suratnya ya 114 surat, jumlah ayatnya ya kalau yang di SD dulu 6.666 gitu Pak ya, padahal 6.400 sekian kalau tidak terulang. Nah ini jadi ya bapak kuliahkan anak bapak di S1, S2, S3 silakan, tapi dibekali dulu dari kecil tentang ilmu agama. Wudu yang benar. Kalau bisa Pak, surat Al-Fatihah anak kita itu, kalau kita anak gede-gede, cucu kita itu, kita yang mengajarkan. Karena yang saya tahu satu-satunya surat yang dibaca minimal 17 kali dalam satu hari semalam itu surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Itu kalau dia hanya mengerjakan salat fardu. Karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam salatnya. Berarti memang Al-Fatihah itu rukun. Kecuali kalau berjamaah ada ikhtilaf ulama di situ. Tapi kan karena kita agak benar di sini mazhabnya Syafi'i, mazhab Syafi'i itu meskipun dia makmum, meskipun dia salat sir, meskipun dia salat jahar, tetap disunahkan membaca Al-Fatihah. Karena la sholata liman lam yaqra Al-Fatihah. Kecuali kalau dia mengambil mazhab Hanafi, tidak perlu bacaan imam, bacaan makmum. Jadi cukup waladolin amin. Rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika sujud subhana, nah itu baru kita membaca. Tapi kalau Fatihahnya itu ikuti bacaan imam. Nah makanya kalau ada seseorang yang mengatakan saya tidak perlu baca Al-Fatihah karena imam sudah baca. Fa idza qul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kan disuruh mendengarkan. Nah, itu berarti dia bermazhab Abu Hanifah. Ya tidak apa-apa Pak, memang kenapa ada 4 mazhab itu pentingnya kita semakin tasamuh toleran, tidak saling menyalahkan. Orang Pak yang biasanya suka menyalahkan itu karena bacaannya masih sedikit, pergaulannya masih ngublek-ngublek di Jati Agung aja, kayak gitu yang biasanya agak susah ini. Jadi kalau apa itu kemplang yang bantat Pak, dibuang eman, dimakan buat sakit perut. Nah kayak gitu orang yang ilmunya tanggung. Jadi kalau ngopi itu warnanya merah, nggak hitam, kurang kental. Mainnya nggak sampai Jawa karena mungkin ongkosnya habis, di kilometer sekian balik karena mungkin ongkosnya habis. Nah kayak gitu orang yang tanggung kayak gini biasa ngototnya ngobit. Nah ini bilang saja belum tahu, jangan tidak ada. Ini kok ada dalilnya kita ya ntar dulu.
Dalil itu kan yang disepakati 4, yang masih diikhtilafkan 4. Jadi jumlah dalil itu ada 8. Yang disepakati Al-Quran, As-Sunnah, Qiyas, Ijma, dan Qiyas. Nanti ada qaulus sahabi, ada asyar'an qablana, ya, ada amal ahlul Madinah, ya, ada maslahat, ya, mudarat, ada zaru zari'ah, itu banyak. Mungkin kitanya yang belum belajar. Makanya kalau ada perkara baru, ini kita sholat di masjid, kok nggak ada yang sedekap, ya, jangan ngomong bid'ah. Sesuatu yang tidak baru itu kewajiban kita 2, jangan mencela. Karena mungkin kopi kita belum terlalu kental, tidur kita masih terlalu sore, teman kita masih terlalu sedikit, main kita belum terlalu jauh. Jangan celah, nanti malah kita mempertontonkan ketidakaliman kita. Mau ngomong kebodohan kok nggak pantas, ketidakaliman kita. Yang kedua, jangan ditiru, karena bisa jadi itu, ya, salah. Sampai lakukan 2 hal itu sampai jelas, oh saya ikut karena dulu belum tahu, oh saya tidak ikut, ternyata itu sebuah kesalahan. Jadi ngukur orang itu jangan pakai baju kita, karena pakai baju kita potensinya 2, kalau nggak kedodoran, kesempitan. Apa baju kita? Ilmu. Nah, orang itu kalau berilmu ngomongnya itu enak, Pak. Pak Ustadz, saya itu kalau subuh kunut, oh enggak apa-apa. Nah, itu samping masjid saya itu saat pelaku bid'ah, ya. Dia kalau subuh seperti ini, jangan dulu. Yang kunut ya boleh, yang tidak kunut ya boleh, yang enggak boleh enggak sholat subuh. Oh, ini pertentangan ngotot bid'ah, tapi subuh nggak pernah kelihatan. Mbok malu dengan semut yang berbaris di dinding. Semut merah ya Pak? Ya pokoknya lah, merah apa hitam jelas ini. Saya lupa. Jadi seperti itu. Tapi rumusnya Rasulullah bersabda, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Itu imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika Bapak bermazhab Maliki dan Abu Hanifah yang tidak mensunnahkan kunut subuh, tapi imamnya kunut subuh, tetap kita dianjurkan untuk mengatakan amin. Allahumma fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin. Tapi sebaliknya, di saat kita bermazhab Syafi'iyah, yang kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar, ya, di halaman yang ke-55, posisi sebelah kiri bagian bawah, sok-sokan, padahal cuma itu yang hafal. Itu diatakan kalau memang kita lupa membaca kunut, itu suruh sujud sahwi. Ya Bapak nggak usah sujud sahwi kalau imamnya mazhabnya Abu Hanifah dan Imam Malik ngomong subhanallah belum kunut, ya batal Pak. Berarti ikut imam, manut imam. Oh cepat tentengan, pokoknya kalau nggak kunut nggak sah. Ya nanti dulu. Itu kalau di kalangan orang-orang memang mazhabnya Syafi'iyah, memang bagusnya sujud sahwi jika lupa, kata Imam An-Nawawi. Tapi kalau memang imamnya bermazhab Maliki dan Abu Hanifah yang tidak kunut, kalau mazhab Abu Hanifah Maliki kan kunutnya sebelum ruku, ya, setelah baca selesai kunut baru ruku gitu. Kalau Imam Hanifah memang tidak mensyariatkan itu. Ya sudah, kita hargai, itulah fikih. Jangan sampai di situ karena kunut saya lebih sholat di rumah, ya kurang pas juga. Atau karena di situ kunut dia nggak kunut, sholatnya jauh, itu jadi fitnah juga. Kok antum sholatnya jauh? Karena yang sesuai sunnah yang masjid sana nggak ada kunutnya. Nanti antum ini sunnah. Ngomong aja belum tahu, ya belajar lagi, jangan ngotot-ngotot, malu nanti ngotot salah lagi ya. Baik, kita terus belajar. Barakallahu fikum. Jika benar itu datang dari Allah, jika salah karena memang saya masih belajar, layaknya antum semuanya, kita semuanya masih belajar. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.